Hai, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya? Korupsi. Sepertinya kita sudah setiap hari ya mendengarkan di berita-berita itu ya sudah 1 bulan, 1 minggu itu pasti kita mendengarkan tentang kasus korupsi. Sepertinya sudah muak kita mendengarkan seperti itu ya. Dan ini lagi-lagi bro ya, spektakuler ya menurut saya. 271 triliun. Oh, negara kebobolan lagi sejumlah itu. Dan saya yakin akan bertambah jumlah itu, bukan hanya 271. Semoga bertambah lagi dan semoga tertangkap lagi. Ya, kebobolan lagi ya. Dua negara harus hilang ya. Seharusnya itu untuk kesejahteraan rakyat, tapi nyatanya untuk kesejahteraan beberapa orang karena sudah dicolong, sudah dirampok, sudah dicuri gitu ya. Dan bagaimana menyiasati ini, dan ini sudah bertahun-tahun ya kasus korupsi ini. Kita sudah mendengar, sudah muak ya. Dan saya teringat dengan kata-katanya Prof. Mahfud ya. Mungkin hanya 2 orang di negara ini yang berani bilang bahwa korupsi harus dihukum mati. Hanya 2 orang. Yang pertama adalah Artijo, dan kedua adalah Prof. Mahfud. Dan beberapa kali Prof. Mahfud ini menyatakan bahwa kalau saya jadi penguasa apapun itu ya, dia akan membuat undang-undang tentang korupsi harus dihukum mati. Bagaimana teman-teman semuanya? Coba kita lihat nih, Prof. Mahfud ya, bagaimana ini? Kita lihat ini. Kalau saya sejak saya jadi ketua MK itu saya ingin koruptor itu dalam skala dan kualitas korupsinya tertentu yang sangat jahat itu. Kan korupsi itu ada by net, by grade. Kalau by net sudahlah hukum ringan-ringan. Tapi kalau by grade orang sudah kaya, korupsinya besar-besar. Menurut saya itu harus dihukum mati. Kalau saya jadi presiden, itu hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Sekarang kan koruptor itu dihukum mati kalau negara lawan krisis. Coret krisisnya itu. Pokoknya koruptor dihukum mati aja gitu. Satu. Yang kedua, pembuktian terbalik. Saya punya harta, seharusnya harta saya itu kalau berdasar gaji jumlahnya 9 miliar, kok saya punya 10. Langsung Anda sudah korupsi 1 miliar. Buktikan sih kan secara balik. Jangan jaksa yang buktikan, tapi Anda yang buktikan bahwa harta Anda itu sah. Diberi waktu 2 minggu. Baik. Misalnya. Baik. Kalau enggak gitu masuk penjara. Dan saya selalu mengatakan saya setuju koruptor itu dijatuhi hukuman mati. Wah, tabrak bro, mantap, Tabrak. Sekarang pun bunyi undang-undangnya itu korupsi yang dilakukan dalam keadaan krisis bisa dijatuhi hukuman mati. Ini undang-undang yang berlaku sekarang. Ya, jadi bisa. Cuma karena syaratnya harus dilakukan dalam keadaan krisis itu, krisisnya itu tidak dijelaskan. Ukuran krisis apa? Kalau krisis ekonomi apa? Ya, ukurannya apa? Gitu. Sehingga jaksa tidak ada yang berani menuntut. Oleh sebab itu ada 2 masalah sekarang. Satu, kalau kita memberlakukan hukuman mati, korupsi misalnya yang dalam jumlah tertentu bisa diancam hukuman mati meskipun tidak dalam keadaan krisis. Itu coret aja krisisnya itu. Korupsi itu menurut saya potong leher, saya bilang. Saya marah pada koruptor ini gitu. Anda tidak mengusulkan aja berlakunya hukum potong tangan seperti di hukum Islam agar korupsi habis. Saya bilang, saya tidak hanya itu, potong tangan itu kecil. Kalau korupsi itu menurut saya potong leher, saya bilang. Saya marah pada koruptor ini gitu. Lagi pula apakah kalau potong tangan itu diberlakukan lalu pencuri habis? Wong di Mekah juga tiap minggu ada orang dipotong tangan. Berarti tiap minggu ada orang mencuri. Kan gitu, meskipun hukumnya sudah berlaku. Ini soal penegakan hukum kita aja, soal pemoralitas. Saya bilang begitu. Jadi saya katakan korupsi ini harus dihukum seberat-beratnya. Jangan hanya potong tangan. Potong tangan itu apaan, kecil sekali. Nah, itu ya dikatakan Prof. Mahfud begitu tegas begitu ya. Dan saya begitu setuju ya. Saya sangat setuju. Atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya kalau korupsi ini dihukum mati? Bayangkan bro, kita sampai seperti ini ya. Harusnya dari 217, kita contohkan yang terakhir, korupsi yang terakhir itu 271
triliun, bayangkan. Itu kalau dibagi ke warga negara ya, jadi satu penduduk itu semuanya masih berapa ya? Sekitar 2 jutaan itu bro, bayangkan itu. Begitu, aduh gimana ya. Dan hanya 2 orang ya yang berani mengkampanyekan tentang korupsi ini dihukum mati, yaitu Artijo. Mungkin kalian ingat ya, apa ya, mantan Jaksa Agung ya, kalau salah. Dan ini adalah mantan MK ya, Pak Mahfud. Itu hanya 2 itu orang itu saja, lainnya masih belum ya. Saya yakin akan ada kampanye-kampanye seperti itu. Dan mungkinkah hukuman mati ini diberlakukan di Indonesia? Bagaimana? Anda pesimis atau optimis tentang hal itu ya? Di akhir-akhir pejabatan Presiden Jokowi ya mau berganti ya, kan di 2024 ini akan bergantian. Di situ sudah, aduh, sudah gimana ya? Ini bukti apa bro ya? Di beberapa tahun kemarin ini bukti apa? Karena korupsi semakin merajalela ya. Setiap kali kita mendengarkan ya, 1 minggu atau 1 bulan sekali itu pasti ada yang tertangkap ya. Semakin banyak yang tertangkap, tetapi semakin banyak juga yang korupsi ya. Tidak beranak tapi berkembang biak. Kayaknya seperti itu ya korupsi ya. Bagaimana teman-teman semuanya ya? Ngeri sekali kalau lihat ya. Aduh. Hanya dimakan beberapa orang, itu adalah duit rakyat, duit kita juga ya. Duit negara yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat, tapi dimakan untuk segelintir orang gitu kan ya. Ya saya setuju banget dengan Prof Mahfud, dan seandainya Prof Mahfud mengampanyekan korupsi dihukum mati, saya akan juga mengampanyekan juga ya. Saya akan membuat konten yang tiap hari tentang korupsi yang akan dihukum mati gitu ya. Karena benar-benar ini yang membuat negara ini rugi. Ketika negara ini rugi, maka rakyat yang akan menderita. Itu yang jelas seperti itu ya. Kita tahu sendiri bagaimana beras begitu mahal ya. Kita dipertontonkan dengan hal seperti itu. 271 triliun ya. Bahkan bisa membeli apa saja, bahkan ada jet pribadi apa saja. Sementara yang berhak menikmatinya adalah rakyat. Rakyat dipertontonkan hal seperti itu. Beras mahal banget gitu kan ya. Karena korupsi juga merajalela bro. Ya bagaimana teman-teman semuanya? Tadi juga Prof Mahfud mengatakan bahwa ini adalah produk hukumnya yang harus dirombak begitu ya. Dan harus ada orang yang berani ya. Ada berani merombak hukum itu ya. Tapi kita tunggu saja, kita sebagai rakyat kecil ya. Hanya berharap bagaimana kita bisa ya sedikit ada kemajuannya. Karena korupsi ini masih merajalela, ya pasti kita miskin, kita tidak akan berkembang, segalanya tidak berkembang, mulai dari pendidikan, kesehatan, apapun tidak akan terjamin gitu. Yang jelas seperti itu bro ya. Oke, mungkin terima kasih sudah menyimak video ini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih lebih seru dan juga lebih heboh tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya. Keren Prof Mahfud, keren.